Pada tahun 2020, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia berlangsung sukses. Salah satu indikasinya mampu mendorong sekitar 3,8 juta pelaku kreatif dan UMKM untuk menggunakan platform e-commerce. Melanjutkan kesuksesan, pada tahun 2021, pemerintah kembali meluncurkan Gernas BBI dengan fokus pengembangan potensi daerah dengan menampilkan produk artisan Indonesia. Hari ini kita menyaksikan kerjasama dan semangat gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, top brand swasta dalam mendorong perilaku UKM artisan Indonesia menghadirkan produk berkualitas. Dan kita lihat kemajuan dari setahun yang lalu, saya kira produk UMKM kita makin baik. Beragam produk pilihan ini untuk mengubah mindset kita terhadap produk Indonesia yang nyatanya memiliki kualitas premium dan membanggakan. Bangga dan mau menggunakan produk lokal adalah bentuk perjuangan bangsa kita pada saat ini. Saya juga senang bahwa kita semua mulai tidak hanya bicara, tidak hanya omong, tapi kita juga betul-betul membeli, menggunakan produk-produk anak bangsa kita. Untuk merealisasikan bentuk perjuangan ini, mari kita dukung dengan memesan dan berbelanja produk artisan Indonesia yang saat ini sudah dipermudah melalui pembelanjaan secara digital. Para pejabat kami himbau dan dorong menjadi brand ambassador produk lokal kita. Gernas BBI 2021 dilakukan sepanjang tahun secara bergilir. Peran kampanye manajer dipegang oleh berbagai kementerian negara dan lembaga dengan menampilkan keunggulan produk artisan setiap bulannya. Salah satu daerah yang dipercayakan menampilkan karya produk artisan terbaik adalah Provinsi Jawa Barat, dengan kampanye manajer oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi karena jumlah penduduk Jawa Barat itu kan hampir 50 juta, atau dengan tepatnya hasil sensus itu 48, sekian juta. Terus juga yang terbanyak sebetulnya kan generasi muda gitu, yang memang mereka inovatif dan kolaboratif. Memang diawali dari kota Bandung sebetulnya, kota kreatif, dan ini juga menular. Makanya produk-produk UKM yang inovatif dan juga kreatif itu muncul karena ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sebetulnya beberapa anak muda kan ingin tahu, ingin juga berbuat, dan akhirnya juga terbuka sebetulnya Jawa Barat untuk bagaimana mengembangkan imajinasi, kemampuan inovatif dan kreatif, termasuk juga gubernurnya kan inovatif kreatif. Jadi ada ciri khas sebetulnya yang membedakan dengan yang lain adalah kita memunculkan KKJ ini, Karya Kreatif Jabar ini bersamaan dengan dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nanti produk-produknya adalah artisan. Dia dibuat langsung oleh orang, terus diproduksi langsung oleh orang, dan memang harus mempunyai ciri-ciri dan kemampuan khas gitu yang membuat satu produk itu bisa diandalkan dan tidak kalah, dan produksinya tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Kita ini dalam rangka pemulihan ekonomi COVID melihat daya beli itu turun, ya. Daya beli turun itu ada dua alasannya. Menengah bawah tidak punya uang, makanya kita kasih bansos. Menengah atas menahan diri, yang tadinya ngopi seminggu 3 kali, yang biasanya belanja ke mall, impulsive buying, itu nggak ada. Jadi indeks tabungan itu sekarang terlalu tinggi, ya, karena orang nahan diri. Jadi bukan tidak ada uang nih menengah atas itu. Nah, oleh karena itu fokusnya adalah agar menengah atas mau turun belanja. Maka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu menggiring agar kalau mau dibeli, jangan beli buatan luar, beli produk-produk UKM. Nah, ditambahi oleh kami ada slogan di Jawa Barat, hari ini belanja adalah bela negara, kira-kira gitu. Yang lain bela negaranya dengan perang, dengan apa, ini cukup dengan hal yang membahagiakan, yaitu belanja.
Akhirnya 2018 saya mengeluarkan 5 seri. Yang pertama Banyu Biru itu bunga telang, kemudian yang kedua adalah Rosella, yang ketiga Green Miracle itu daun kelor, kemudian yang keempat Udang Suarga, itu terdiri dari bunga telang, Rosella, Kapulaga, dan Sereh Wangi. Kemudian yang kelima ada Wedang Wangi, campuran bunga telang dan sereh wangi. Dan di tahun ini total kita sudah ada 13 seri dari teh tersebut. Pertama saya based on manfaat yang dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua saya juga yang menjadi pertimbangan adalah rasa dan turunannya. Turunannya ini saya selalu berpikir ketika mengeluarkan produk tidak berhenti sampai di teh saja, tidak hanya diminum, tapi punya fungsi yang lain, Mbak, gitu. Jadi pewarna atau bisa kita campur dengan menjadi pewarna dan sebagainya. Ya mungkin nanti bisa kita lihat produk-produk turunan kita saat ini sudah cukup banyak. Karena buat saya produk artisan ini lebih bisa kita maksimalkan secara maksudnya secara kita itu jadi punya sentuhan engagement sendiri dengan produk-produk tersebut, Mbak, gitu. Jadi kita itu dari mulai kita mencari ide, kemudian sampai kita launch, sampai kita mengemas, itu semua kita rasakan semua prosesnya gitu. Jadi benar-benar masih memiliki nilai seni lah ya, Mbak, seperti itu. Saat ini, produk minuman teh bunga milik Nita mampu memperkerjakan puluhan orang, mulai dari proses penanaman bunga hingga peramuan. Saya bekerja sama dengan teman saya dari salah satu universitas nasional yang kebetulan beliau mengabdi saat ini di salah satu desa di Kalasan. Jadi kita itu yang awalnya hanya satu kepala keluarga, Mbak. Setelah mereka merasakan nilai ekonomis, selama 3 tahun ini sudah 8 kepala keluarga saat ini yang memang membudidayakan artisan tea. Dalam hal ini enable flower dan juga herb, seperti itu. Jadi saat ini ada di kawasan Desa Martani, Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Saat ini saya bisa mengklaim ini 100% organik. Ya, jadi setelah kita proses pemetikan, kita ada proses pengeringan, itu di rumah pengeringan yang ada di kebun. Kemudian setelah itu kita melakukan, ada yang memang kita kirim ke Bandung dalam bentuk karung, ada juga yang memang sudah dikemas di sana. Tergantung memang kebutuhan kita. Nah, kalau saat ini kebanyakan kita melakukan pengemasan di sini, Mbak. Karena kita memang balik lagi scale up secara quality ya, QC ulang di sini gitu. Jadi pengemasan dilakukan di Bandung semua. Kalau saya sih sangat respect banget dengan pemerintah saat ini ya, Mbak ya. Kenapa? Karena saya mendapatkan banyak peluang melalui pemerintah, melalui BUMN. Dalam hal ini saya merupakan mitra binaan beberapa BUMN, di mana di sini saya terbuka peluang untuk saya scale up ilmu, kemudian dibukakan pasar, dan saya punya kesempatan untuk mengikuti banyak kurasi. Dan buat saya 1 tahun terakhir ini buat saya benar-benar luar biasa, benar-benar tahun yang sibuk walaupun COVID, tapi buat kami para UKM benar-benar disibukkan oleh pemerintah dengan berbagai macam program. Jadi kalau yang saya rasakan ketika saya memulai usaha dengan saat ini, justru 1 tahun terakhir ini saya merasa sangat diperhatikan sekali dan bisa dibilang sangat dimanjakan ya oleh pemerintah dengan berbagai macam program. Nita juga membuka sebuah kafe khusus menjual olahan produk Suarga dan turunannya, sekaligus ajang sosialisasi kepada masyarakat. Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, merupakan salah satu kota kreatif di Indonesia yang melahirkan banyak pelaku UMKM yang inovatif dan adaptif. Selain artisan Nita yang mengusung teh bunga, artisan lain yang turut mengharumkan nama Indonesia adalah Hari Mewardi, pendiri Amigdala Bambu.